Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Hermina, Kang Agus dan teman-teman semua. Mohon maaf ini karena ada gangguan pada HP saya sehingga saya tidak bisa masuk langsung. Saya kira saya persilahkan bersama Kang Hermina. Enggak, Kang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sejawat dan seluruh hadirin yang luar biasa. Yang terhormat Ketua Umum DPP SWIPAM Indonesia, Profesor Yusman. Yang saya hormati Ketua YAPSI, Bapak Agus. Yang saya hormati para Ketua Umum DPW SWIPAM Kabupaten Kota. Yang saya hormati para Ketua Umum DPD SWIPAM, yang saya hormati para Ketua Umum pengurus lembaga-lembaga SWIPAM, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara bincang-bincang spesial Social Worker dengan tema yang sangat menyentuh hati dan dedikasi kita di dalam bakti Peksos untuk negeri, yaitu dengan tema apa yang telah Social Worker lakukan untuk Indonesia tercinta. Saya Hermina yang akan memandu jalannya bincang-bincang ini dari mulai pukul 19.30 dan sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Senang sekali rasanya melihat ruang Zoom ini yang telah dihadiri oleh beberapa agen perubahan, orang-orang yang memilih berada di garis terdepan, bukan hanya untuk mencari tepuk tangan, melainkan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan martabat kemanusiaan di seluruh pelosok Nusantara ini. Baiklah, para hadirin yang kalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, selanjutnya akan saya bacakan susunan bincang-bincang ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Sekjen DPP SWIPAM, yaitu saya sendiri. Yang kedua, sambutan dari Ketua YAPSI, Bapak Agus. Yang ketiga, pengantar bincang-bincang malam, Bapak Profesor Yusman Iskandar. Yang keempat, kesan dan pesan social worker. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Yang keenam adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara bincang-bincang ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua YAPSI, Bapak Agustus Fajar. Kepada Bapak Agustus Fajar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kehormatan bagi kita semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini, para bincang-bincang dalam rangka renungan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini meskipun kemerdekaan Republik Indonesia sudah berlangsung 81 tahun yang lalu, tetapi kita berusaha bagaimana semampu kita dengan potensi yang kita miliki untuk sama-sama berperan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pejuang. Yayasan Pekerja Sosial Indonesia sangat dukung penuh bincang-bincang ini dalam rangka merenung apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada Pak Hermina, Pak Prof. Yusman, dan juga rekan-rekan yang lain yang telah menggagas acara ini. Terima kasih. Saya menyimak sampai akhir, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ketua YAPSI, Bapak Agustus Fajar. Selanjutnya kita beranjak pada acara yang ketiga, yaitu penjelasan atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP SWIPAM, Bapak Profesor Dr. Yusman Iskandar MS. Kepada Pak Profesor Yusman Iskandar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hermina, Kang Agustus Fajar, dan semua sejawat social worker
di Indonesia yang telah bergabung ya pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang kita rancang ini mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang karenanya karunia-Nya semasa-masa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka selama 81 tahun ini. Itu semua adalah karena karunia Allah SWT yang telah memberikan tunjuknya, yang telah memberikan rahmat kasih sayangnya, sehingga para pemimpin bangsa Indonesia, bapak-bapak bangsa Indonesia, bersama dengan dukungan rakyat Indonesia, telah bersungguh-sungguh dengan segenap jiwa dan raganya, berhasil ya mewujudkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu, dan telah menetapkan ya dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai ketentuan hukum positif tertinggi yang menjadi pedoman yang mengatur tentang perjalanan kehidupan negara Republik Indonesia. Nah, salah satu tujuan utama dari kemerdekaan Indonesia bagaimana diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk memajukan kesejahteraan umum ini kemudian dijelaskan dalam berbagai bab dan pasal pada Undang-Undang Dasar. Nah, pada tahun ini, alhamdulillah, kita social worker bisa merayakan secara bersama dalam Zoom yang tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah melakukan hal itu, baik di tataran organisasi apapun ya. Alhamdulillah pada malam hari ini, karena izin Allah, kita dapat menyelenggarakan renungan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sejawat social worker yang saya hormati, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan karunia kemerdekaan ini, yaitu kita semua ya bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh ya bertekad kuat dan melaksanakan secara jujur dan penuh pengabdian, penuh keikhlasan untuk mengisi kemerdekaan ini ya dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sosial dan negara yang sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, pekerjaan sosial lahir Indonesia pada saat pemerintah pada tahun 1950 mendirikan sekolah pekerjaan kemasyarakatan SPK di Solo, yang sekarang namanya menjadi program studi pekerjaan sosial pada berbagai sekolah menengah kejuruan. Inilah yang menjadi dasar lahirnya pendidikan pekerjaan sosial, sekolah pekerja kemasyarakatan di Solo. Nah, salah satu lulusan SPK itu adalah Profesor Dr. Syarif Muhyiddin. Nah, tentu sebagian besar sudah meninggal dunia dan sebagian lagi masih hidup ya. Kemudian pada sekitar tahun 60-an ya, mulailah didirikan jenjang pendidikan tinggi pekerjaan sosial. Yang pertama dilakukan adalah di SPKS ya. Tadinya khusus kejuruan sosial tingkat tinggi ya, KKST namanya, milik Kementerian Sosial. Kemudian Kementerian Sosial merubahnya menjadi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial pada tahun 1960 yang lalu, dan telah berhasil beroperasi melalui beberapa tahap. Pertama tahap program pendidikan BSW ya, Sarjana Muda Pekerjaan Sosial, kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan S1 ya. Nah, pada waktu yang hampir bersamaan, kemudian setelah itu di UI
dibuka jurusan kesejahteraan sosial. Dan selanjutnya sampai saat ini sudah banyak sekali program studi kesejahteraan sosial. Dan satu-satunya yang menamakan dirinya ya pendidikan ilmu pekerjaan sosial itu adalah Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Yang lain menggunakan nama kesejahteraan sosial. Baik teman-teman yang saya hormati, lulusan dari program studi ilmu pekerjaan sosial atau yang lainnya menyebut program studi kesejahteraan sosial adalah social worker. Ya, social worker, dan pada masa itu, pada masa tahun 80-an ya, pada tahun di bawah tahun 80-an sampai dengan tahun 80-an ya, itu semua lulusan itu diberikan sumpah jabatan pada saat mereka menerima ijazah. Dilantik menjadi social worker. Karena itu dalam ijazah disebutkan baik sarjana muda, BSW maupun sarjana ilmu pekerjaan sosial. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ilmu dan profesi pekerjaan sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena ilmu dan profesi ini telah menjadi ranah ilmu pengetahuan karena telah memiliki seperangkat ya pengetahuan yang terstruktur, yang dibangun dan telah diuji ya, dan distrukturkan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang S1, S2, dan S3. Yang kedua, adanya pengakuan dari negara, ya, adanya pengakuan dari negara berupa undang-undang ya dalam beragam, baik yang berkaitan dengan pendidikan nasional maupun berkaitan dengan kesejahteraan sosial, maupun undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang pekerja sosial. Ini ada pengakuan dari masyarakat. Masyarakat ini diwakili oleh negara untuk memberikan mandat, ya, memberikan legalitas terhadap keberadaan ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Yang ketiga, adanya organisasi profesi pekerja sosial ya, yang diawali pada tahun 68 didirikan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia hingga sekarang, namun namanya dirubah menjadi independen ya. Kemudian setelah itu ada SWIPAM, demikian juga ada yang lain. Nah, ini semua sebetulnya organisasi profesi ini pada dasarnya beranggotakan murni social worker. Jadi mereka yang bukan social worker tidak menjadi anggota biasa dari organisasi ini. Nah, ada beberapa organisasi yang sebelumnya yang menamakan social worker, tapi isinya gado-gado. Jadi semua sarjana apapun bisa. Oleh karena itu lahirnya PSPI dan SWIPAM adalah untuk memurnikan organisasi profesi ini hanya beranggotakan ya, sarjana ilmu pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial. Nah, yang keempat, adanya kode etik profesi. Kode etik profesi ini menuntun ya tingkah laku praktek yang wajib dilakukan oleh social worker. Nah, demikian karena itu social worker pekerjaan sosial pekerjaan sosial telah menjadi ilmu dan profesi yang kemudian oleh International Federation of Social Work batasan tentang ilmu dan profesi ini menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu disiplin akademik dan praktek ya profesi yang bertujuan ya untuk menyelenggarakan ya perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik lagi ya, kemudian menyelenggarakan pembangunan ya, kemudian memperkuat kohesi sosial ya di antara semua unsur dan kelompok-kelompok sosial dan masyarakat, kemudian untuk menegakkan keadilan dan memelihara ya tentang dan mengembangkan hak asasi manusia. Saya kira seperti itu bahasan umum tentang mengapa pekerjaan sosial disebut ilmu dan profesi.
Nah, ada dua pilar utama yang kita pahami betul, bahwa pilar pertama yang disebut dengan kerangka praktek etik. Ya, kerangka praktek etik ini bersumber dari ajaran agama, kemudian ditambahkan itu berupa ketentuan hukum dari negara, dan juga dari pemikiran-pemikiran filosofis. Sehingga kode etik pekerja sosial ini menjadi panduan berperilaku pekerja sosial yang meliputi setidaknya ada 6 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab etik, ya, social worker terhadap dirinya, ya, dan terhadap profesinya. Ya. Yang kedua, tanggung jawab etik social worker terhadap klien. Yang ketiga, tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap sejawat social worker. Yang keempat, tanggung jawab social worker terhadap mitra profesi lain. Yang berikutnya, tanggung jawab social worker terhadap organisasi yang mempekerjakannya. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab etik kerja sosial terhadap publik atau masyarakat. Nah, ini adalah bentuk pola perilaku, patron perilaku social worker dalam melaksanakan praktek, sehingga telah terbentuk kode etik profesi, baik oleh IPSPI ataupun SIPAM sudah memiliki kode etik pekerja sosial social worker. Ini pilar pertama. Nah, pilar kedua yang disebut dengan kerangka teknik oleh Siporin, kerangka teknik itu meliputi seperangkat ya pengetahuan dan kecakapan ilmiah yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku ya utama seperti sosiologi, psikologi, ya, ekonomi, kemudian politik, ya. Yang kedua bersumber dari hasil praktek pekerjaan sosial yang dilakukan oleh social worker. Nah, yang ketiga yaitu berasal dari bangunan filsafat ilmu pengetahuan. Maka dari tiga sumber tersebut muncullah apa yang disebut dengan kerangka praktek etik yang merupakan seperangkat pengetahuan dan kecakapan ilmiah yang berisikan pertama adanya batasan tentang apa itu ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Yang kedua menetapkan tujuan dan fungsi ya pekerjaan sosial. Yang ketiga menetapkan kerangka acuan pekerjaan sosial. Yang keempat menetapkan tentang metode pencegahan pekerjaan sosial yang kita kenal sekarang, yaitu intervensi mikro, meso, dan makro. Yang dulu kita kenal ada social case work, ada grup OCD, ada penelitian pekerjaan sosial, ada administrasi pekerjaan sosial, dan seterusnya. Kemudian ada proses intervensi, yaitu meliputi tahapan-tahapan praktek yang harus dilakukan oleh social worker secara profesional. Kalau dalam kasus kisuk itu ada intake, engagement, contract, kemudian ada assessment, ada plan of intervention, ada intervention, ada evaluation, dan ada examination. Nah, tentu tahapan-tahapan intervensi ini namanya juga pada intervensi meso itu ada perbedaan di dalam penamaan. Kemudian pada intervensi makro pengembangan masyarakat tentu ada berbagai celah-celah tentang apa proses intervensi tersebut seperti sudah digambarkan oleh para ilmuwan di bidangnya. Nah, yang berikutnya maka juga dikembangkan di situ teori-teori praktek pekerjaan sosial ya. Kemudian dikembangkan kemudian teori-teori pekerjaan sosial yang klasik dan modern. Kemudian juga di situ disebutkan juga tentang tentang reporting and reporting, ya, bagaimana buat report, bagaimana pengumpulan data dan bagaimana pembuatan laporan dan seterusnya. Nah, kemudian juga dikembangkan namanya dengan tools, alat-alat praktik. Dengan demikian maka social worker yang handal adalah social worker yang telah mampu mengintegrasikan ya kerangka praktek etik dan memiliki kemampuan ya dalam penguasaan pengetahuan dan kecakapan ilmiah yang tadi disebutkan, dan pengintegrasian tersebut
menyebabkan social worker pada satu sisi dia memiliki penghayatan pengamalan tentang etika profesi yang kuat, dan pada sisi lain dia menguasai pengetahuan dan kecakapan ilmiah sedemikian rupa untuk melakukan praktek pekerjaan sosial. Dan praktek pekerjaan sosial ini dapat dilakukan baik kita memudahkannya dalam ranah intervensi mikro, meso, atau intervensi makro, kebijakan dan pengembangan masyarakat. Nah, problem yang kita, salah satu persoalannya dari yang kita miliki di Indonesia ini, yang kita hadapi, yaitu social worker Indonesia telah berkhidmat betul kepada bangsa Indonesia ini melalui berbagai macam posisi mereka. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa teman-teman lebih banyak yang memerankan peran mereka sebagai anggota birokrasi yang tunduk pada ketentuan hukum birokrasi ketimbang mereka menekankan pada penerapan ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Demikian juga sebagian social worker lebih berperan sebagai seorang pengusaha, ada yang berperan juga dalam bidang-bidang ekonomi dan semacamnya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau jujur ya, social worker yang betul-betul menampilkan ya perannya untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial, mungkin saja di Indonesia jumlahnya tidak mencapai 20%. Ya. Nah, inilah yang jadi tantangan kita ke depan. Kita di satu sisi boleh saja menyebutkan diri kita social worker karena kita lulusan dari ilmu pekerjaan sosial, tapi seyogianya kita berkewajiban melaksanakan praktek pekerjaan sosial berdasarkan intervensi mikro, meso, ataupun makro. Nah, teman sekalian, persoalan yang kita hadapi lagi adalah karena sebagian social worker itu bekerja pada organisasi birokrasi, maka mereka mengenal apa yang kita sebut dengan ketentuan pensiun. Nah, ketentuan pensiun ini menyebabkan mereka yang sudah bekerja di birokrasi pada saat mereka berusia 56, 58, 60, 65, 70, bahkan yang telah menjadi dosen, kemudian mereka jika sudah pensiun mereka berhenti dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan sosial. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini Indonesia yang begitu banyak beban masalah sosial dan banyak hal yang perlu kita lakukan dalam pekerjaan sosial, kita kekurangan sumber daya manusia yang betul-betul melaksanakan praktek pekerjaan sosial secara profesional. Dan apa yang kita lakukan sebetulnya praktek pekerjaan sosial Indonesia itu lebih bersifat rehabilitasi sosial, karena itu karena itu kita memahami betul karena apa? Karena pekerja sosial banyak yang bekerja di lingkungan ya Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, sehingga mereka lebih kepada praktek pekerjaan sosial yang bersifat mikro dan rehabilitasi sosial. Ranah yang menganga ya praktek pekerjaan sosial dalam intervensi meso, apalagi intervensi makro, itu boleh dikata ya nggak sampai 10% social worker yang melakukan hal itu. Sehingga ranah kita ya intervensi meso dan makro ini banyak diambil oleh profesi dan ilmu-ilmu lain, misalnya para sosiolog, kemudian juga para ahli engineering dan ahli pertanian dan semacamnya. Mereka menggunakan referensi pekerjaan sosial untuk mencoba ya mengembangkan, menerapkan ilmu mereka. Nah, karena itu ke depan kita harus tidak demikian. Social worker yang baik adalah social worker yang lebih membuat keseimbangan antara penampilan intervensinya. Kalau kita lihat sekarang ini, maka seharusnya ke depan tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana social worker itu dia lebih mengembangkan ya pendekatan-pendekatan meso dan makro, sehingga dia akan menentukan semua kementerian negara Indonesia adalah mitra social worker. Contoh yang bisa kita lakukan bagaimana praktek pekerjaan sosial hijau ya, itu
itu berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan social forestry, ya, bagaimana kita mengembangkan kawasan-kawasan perperumahan, pemukiman, ya, tentang tata ruang dan semacamnya. Kemudian juga kita bicara tentang industrial social work, yaitu pekerjaan sosial industri, berkaitan dengan ketenagakerjaan dan berkaitan dengan SDM pada sektor industri. Demikian juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan dalam pengembangan masyarakat desa dan masyarakat perkotaan dan semacamnya, itu hampir nggak kita sentuh. Karena itu pekerja sosial agak asik terhadap apa-apa yang kita anggap sebagai intervensi makro. Nah, inilah barangkali tantangan kita ke depan, bahwa sebaiknya social worker itu andai kata dia melakukan praktek pekerjaan sosial mikro, dia juga tidak boleh alergi untuk juga melakukan pengembangan praktek pekerjaan sosial meso dan makro, baik itu kebijakan-kebijakan maupun merupakan pengembangan masyarakat. Nah, itu saja barangkali yang bisa menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita memperluas, ya, dharma bakti kita untuk negara bisnis kita ini dengan mengintegrasikan pendekatan intervensi kita, tidak hanya fokus pada casework dan rehabilitasi sosial, tapi juga pada praktek-praktek meso dan makro. Yang kedua, kita tidak mengenal pensiun. Ketiga, walaupun teman-teman kita berada di birokrasi, tidak-tidaknya mereka punya jurnal praktek pekerjaan sosial. Aslinya paling tidak setahun sekali mereka melakukan praktek pekerjaan sosial. Apalagi kalau bisa 1 bulan sekali misalnya, itu akan lebih baik lagi. Ini barangkali tantangan yang perlu kita rumuskan ke depan. Karena itu kita jumlahnya seolah-olah banyak, tapi kita yang bekerja ya secara profesional berdasarkan lingkup masalah sosial yang besar dan pengembangan potensi masyarakat yang besar, kita nampaknya amat sangat kecil sekali. Itu pandangan saya, mudah-mudahan ini bisa mengasah diskusi kita malam hari ini. Mohon maaf karena ada gangguan, saya tidak bisa muncul wajah saya. Saya mendoakan teman-teman semuanya sehat, ya, walafiat, tetaplah menjadi social worker sampai usia memisahkan kita. Barangkali itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan meraih surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Profesor Yusman Iskandar terkait tentang peran-peran kerja sosial, ya. Dari tadi diceritakan dari sejarahnya, kemudian juga tantangan-tantangannya, lengkap beliau sampaikan. Baiklah, selanjutnya untuk acara yang keempat, yaitu penyampaian kesan dan pesan social worker dari masing-masing peserta yang ada di Zoom ini. Kami persilakan untuk masing-masing menyampaikan kesan dan pesan sepanjang 5 menit saja, ya, untuk satu orang. Di sini hadir ada Bapak Muhammad Toha, kemudian Mas Toha dulu, Kang Toha dulu, Kang Toha paling sepuluh. siap. Kami persilakan kepada Bang Toha untuk menyampaikan kesan dan pesan social worker. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pertama kepada saya sebagai salah seorang yang hadir di dalam pertemuan ini, Zoom ini. Tadi saya agak terlambat dan terakhir saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yusman, sejarah perkembangan termasuk pendidikan profesi pekerjaan sosial.
informasi yang sangat berharga bagi saya. Walaupun mungkin sudah mendengar, namun kiranya sebagai manusia ya ada lupanya begitulah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas bertemunya atau silaturahmi kita di dalam pertemuan ini, di dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya yang dipertanyakan apakah peran atau sumbangsih dari Provinsi Pendidikan Sosial atau para pekerja sosial terhadap mengisi kemerdekaan ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Prof. Yusman bahwa tentunya setelah selesai pendidikan dari STKS, ya tentunya kita terikat oleh di mana kita tempat bekerja sesuai dengan prosedur yang yang ada di dalam organisasi yang di mana bekerja. Yang tentunya yang diharapkan tentunya murni pelaksanaan profesi pekerjaan sosial seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Yusman Iskandar. Sebagai pengalaman saya ya dirasakan sangat minimal apa yang telah dikerjakan, sebagaimana yang saya juga bekerja di suatu instansi pemerintahan ini yang terikat oleh acuan-acuan di dalam organisasi yang di mana saya bekerja. Yang tentunya di luar itu ya sebagaimana dimaklum sampai saat ini saya masih aktif di dalam pembinaan generasi muda melalui olahraga boxer atau tarung derajat. Dan pada bulan November juga anak-anak tarung derajat di Bekasi minta saya hadir sebagai motivator terhadap para atlet yang akan ikut tanding di tingkat Jawa Barat. Selanjutnya saya juga mungkin sebagaimana dimaklum bahwa kegiatan saya ya di dalam ilmu pengobatan begitulah, ilmu pengobatan energi yang terus-menerus saya lakukan, dan tentunya tidak terlepas atau tetap berikhtiar dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala keberhasilan itu bisa dicapai. Mungkin di dalam kegiatan-kegiatan lain yang ya secara tidak terorganisir gitulah, mungkin pernah juga saya lakukan hal tersebut. Dan tentunya sangat diharapkan sekali pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk keilmuan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prof. Yusman tadi bisa dapat kita laksanakan sebagai penyandang, sebagai pekerja sosial. Kiranya sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan Prof. Yusman tadi, kiranya sebagai pedoman atau bekal. Walaupun ya di usia-usia 70 tahunan ini tetap sangat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan pesannya pada Bapak Muhammad Toha, yang tentunya beliau sudah banyak berkiprah di dalam pekerjaan sosial. Di antaranya adalah beliau aktif di dalam bidang olahraga, walaupun sebelumnya beliau aktif juga di pemerintahan ya, sebagai pekerja sosial. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa memberikan motivasi kepada para generasi muda, mobil khususnya di bidang olahraga dan pengobatan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Muhammad Toha. Kemudian selanjutnya kami persilahkan mungkin Pak Joyakin. Ada Pak Joyakin? Bang Binsar dulu, Bang. Oh siap. Bang Binsar dulu.
Pak Siap, Sapri, nanti kita lanjut nanti ya. kami persilakan. Selamat malam Bang Binsar. Selamat malam. Wih, topinya mantap itu, topi 17 Agustus itu ya. Mantap. Ya, apakah suara saya jelas? Dengaran Bang, mantap. Oke, baik. Ya, terima kasih ya atas kesempatan dan sebagai upaya kita menyambut Hari Kemerdekaan, saya kira cukup menarik kita berbicara tentang kontribusi pekerja sosial bagi bangsa kita. Nah, tentu kontribusi ini banyak ya. Banyak ya, kita hanya memang tentu dijabarkan kalau seperti saya mungkin secara personal ya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya kontribusi pertama pekerjaan sosial bagi saya dulu ya, bagi saya dulu. Saya awalnya adalah seorang relawan sosial. Saya mantan ketua Karang Taruna, sekolah di STKS, berubah status menjadi seorang profesional. Ya, itu yang pertama. Jadi pendidikan pekerjaan sosial merubah status saya dari relawan menjadi profesional. Ya, nah, ini yang pertama. Walaupun profesional kita sampai sekarang masih banyak tantangan, tetapi saya melaksanakan dan mengakui itu sebagai tanggung jawab pribadi saya. Nah, sebagai seorang profesional, saya mengabdikan pelayanan saya di rumah sakit. Ya, ada sebagai tempat pelayanan profesional ya, rumah sakit itu kan adalah para profesional, para dokter yang bekerja di sana, perawat dan profesi lain, maka saya pun dituntut bekerja profesional. Apa yang saya kerjakan? Yang pertama adalah saya melayani pasien. Pasien dengan, saya rumuskan, pasien yang mengalami komplikasi masalah-masalah sosial. Jadi selama hampir 30 tahun saya menangani pasien bermasalah pada saat awal masuk, masa perawatan atau menjelang akan pulang. Ya, situ kalau ada pasien bermasalah itu menjadi tanggung jawab saya dan itulah kontribusi saya terhadap bangsa dan negara. Nah, karena bekerja di rumah sakit itu juga ada program kesejahteraan sosial bagi para karyawan, maka saya juga di samping melayani pasien, juga saya aktif mengembangkan program-program kesejahteraan karyawan, baik itu mengisi leisure time mereka, maupun juga dalam mengembangkan kooperasi. Ya, saya adalah trainer of trainer, jadi saya pelatihnya pelatih di rumah sakit untuk kader-kader koperasi simpan pinjam. Tuh. Nah, setelah saya bekerja, ada tuntutan yang berkembang, ya, yaitu bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi harus juga mendapat pengakuan, dan itu tidak ada selama saya bekerja. Karena itu saya bersama-sama dengan Pak Yusman, teman-teman yang lain, mendirikan Ikatan Profesi Pekerjaan Sosial, IPSPI. Jadi saya salah satu pendiri bersama Pak Bambang Sergi dan sebagainya, ya kita mendirikan IPSPI sebagai organisasi profesi. Nah, dan terakhir ini kita juga bersama-sama mengembangkan SWIPAM, ya. Jadi ini kontribusi di dalam pengembangan profesi adalah melalui pengembangan organisasi profesi. Nah, setelah saya menjelang pensiun, ilmu yang macam-macam ini mau diapakan? Karena itu saya beralih menjadi pengajar. Saya menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, baik itu pendidik perguruan tinggi pekerjaan sosial, maupun karena saya profesi kedua saya psikologi, saya juga mengajar menjadi dosen psikologi, dan di rumah sakit juga mengajar para perawat.
ya, pada para pekerja sosial dan perawat. Saya mengajar ilmu pekerjaan sosial, sedangkan pada mahasiswa psikologi saya mengajar psikologi sosial. Ya, itu kontribusinya. Lalu kemudian apa namanya? Perkembangan yang berikutnya adalah bahwa saya juga aktif di bidang kerohanian. Ya, nah karena saya orang Kristen, ya di gereja kami itu ada yang namanya Dewan Diakonia Sosial, yaitu pelayanan sosial gerejawi yang dikembangkan untuk melayani warga jemaat yang mengalami masalah-masalah sosial, ya. Jadi saya juga di situ mengembangkan Dewan Diakonia, terutama pelayanan untuk para janda, yatim piatu, dan fakir miskin, dan juga terakhir saya kembangkan untuk pemberdayaan, mengembangkan koperasi untuk warga jemaat, ya. Jadi itulah beberapa kontribusi yang saya lakukan sebagai seorang pekerja sosial. Nah, bagaimana kontribusi ini dapat mencapai keberhasilan? Ini memang tantangan berat bagi kita. Kenapa? Karena perjuangan itu selama ini masih sifatnya personal. Perjuangan kolektif kita, perjuangan kebersamaan kita masih berjalan di tempat. Ini yang memang keprihatinan saya, ya, karena status pekerjaan sosial sebagai profesi hingga saat ini masih merupakan mimpi. Ya, kenapa? Karena profesi itu dia harus ditopang oleh satu ilmu tunggal yang mandiri, punya kedudukan yang jelas di dalam lembaga atau sistem kelembagaan yang ada, dan mendapat pengakuan secara legal. Ya, pengakuan kita terhadap profesi pekerjaan sosial sesuai undang-undang yang ada sekarang itu adalah berlatar belakang pendidikan yang majemuk, bukan tunggal. Padahal syarat untuk profesi dia haruslah pendidikan tunggal yang mandiri. Ibaratnya profesi psikolog dia harus lulusan ilmu psikologi. Profesi kedokteran harus lulusan fakultas kedokteran. Profesi pekerjaan sosial sesuai dengan undang-undang Peksos yang ada masih sangat bervariasi, sehingga tidak bisa dituntut tanggung jawab dan tanggung gugat ilmiah. Karena kalau ilmunya beraneka ragam, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk menentukan akuntabilitas dari suatu profesi. Jadi inilah saya kira sebagai kontribusi. Kontribusi kita secara personal sudah banyak, tetapi secara organisasi masih banyak tantangan. Terima kasih. Terima kasih, Bang Binsar, atas pesan dan kesannya. Sangat banyak sekali ya itunya perannya beliau dari diawali sebagai relawan, kemudian juga sebagai dosen atau pengajar di beberapa perguruan tinggi, kemudian juga aktif di kerohanian di gereja, mengembangkan kesejahteraan bagi para Karyawan. ya, dengan pendidikan koperasi, dan juga sebagai pendiri IPSSI, IPSPI, dan juga SWIPAM. Terima kasih, Pak Binsar. Kemudian selanjutnya kami persilakan ya, Tota. Ya, silakan. Mbak Tota, oh dari Kupang, ya, teman saya dari Kupang, NTT. Siap, Pak Hermina, izin saya minta waktu 5 menit dulu ya, masih koordinasi urus bantuan. Oh, siap, Saya siap. mengikuti dulu, siap, terima Bangga, bangga. kasih. Ya, ya, sambil menunggu Mbak Tota, yang lain.
Mas Dodi di sini ada, Mas Dodi? Ya, Dodi Jambi, Ya, Mas Dodi, Jambi. Kang Dodi. Kang Dodi, Kang Dodi. Turun, Prof. Kang Hermina. Ya, siap. Kang Dodi, silakan. 5 Assalamualaikum menit. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja, Kang Hermina, bahwa Mangga. saya melihatnya saya dua hal gitu ya. Pertama, kiprah tadi mungkin sudah sampaikan lah. Terlampau banyak lah saya kira pekerja sosial atau social worker ini dalam mengisi kemerdekaan ini. Mulai bagaimana dia sebagai agen perubahan, ya. Kemudian bagaimana dia menciptakan aksesibilitas kepada seluruh warga negara, ya, kemudian juga bagaimana pengembangan kepada masyarakat. Saya kira kalau dirinci satu persatu terlampau banyak lah kontribusi pekerja sosial atau social worker ini terhadap rakyat atau bangsa Indonesia ini. Tapi yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana nikmat 81 tahun ini kepada kita sebagai social worker gitu. Pertama saya lihatnya mungkin dari segi kelembagaan. Kelembagaan alhamdulillah kita sudah diakui oleh negara bahwa social worker adalah satu profesi ya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019. Walaupun kita tahu bersama kita banyak kritisi juga terkait dengan undang-undang itu. Tapi paling tidak adalah suatu penghormatan dan penghargaan yang luar biasa dari kepada kita, diterima nikmat yang luar biasa kepada kita selaku social worker bahwa kita diakui oleh negara melalui undang-undang itu. Nah ini mungkin adalah satu hal yang sangat membanggakan bagi kita semua. Yang kedua terkait dengan organisasi profesi. Mungkin kami dulu waktu keluar dari STKS agak sulit gitu sebenarnya. Apa sih yang harus kami lakukan karena kita tidak punya organisasi. Alhamdulillah saat ini sudah ada independen pekerja sosial seluruh Indonesia, kemudian kita sekarang digabung dalam social worker, pengembangan masyarakat, SWIPAM. Ini satu hal yang anugerah yang nikmat yang luar biasa bagi kita selaku social worker gitu. Bahwa dengan 81 tahun merdeka ini alhamdulillah kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa dan kita mampu melaksanakan dan dapat melaksanakan praktik-praktik pekerjaan sosial yang dapat dilakukan secara teknis maupun secara etis. Itu mungkin yang sedikit yang kami sampaikan, Kang Hermina. Mohon maaf atas segala kurangan. Sekali lagi selamat kepada kita semua social worker seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dodi atas pesan dan kesannya. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Profesor ya, sama bahwa social worker sudah mendapatkan penghormatan dari negara melalui Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami persilakan yang lain mungkin pada sini ada Abah Didin. Ya, Abah Didin. Silakan Abah. Penerima Kalpataru. Alhamdulillah. Silakan Pak. Kedengaran Kang? Ya, Suaranya jelas. kedengaran Kang? Ya, Jelas terima kedengaran. kasih Kang Hermina, Pak Prof. Yusman, dan saya nih Pak Binsar, ada Kang Toha, ini ada Teh Tota juga nih. Kemarin kita sempat mampir ke NTT ya. Jadi saya ingin menyampaikan sih kalau yang saya rasakan itu sebagai profesi eksos itu nikmat banget gitu ya. Jadi bisa sebetulnya kalau dirasakan itu saya bukan bekerja gitu ya, tapi menikmati silaturahmi terus nih. Jadi kalau dulu saya mulai tahun 2002 itu mengasuh
teman-teman atau anak-anak dari jalanan di Tanjung Priuk, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih gitu. Jadi perjalanan panjang, justru kita banyak belajar dari apa yang kita lakukan di lapangan. Tentu saja dasar-dasar saya mungkin sangat banyak gitu ya dibangun oleh dosen-dosen saya. Terakhir kebetulan saya S2-nya oleh Pak Binsar juga, dan kita konsisten ya Pak Binsar waktu penelitian juga meneliti tetap aja anak-anak jalanan yang ditelitinya, dan ternyata perkembangan zaman juga ini mengantarkan kita harus terus berinovasi ya. Kalau menurut saya kita sebagai Peksos kerja sosial juga tidak terlepas dari kewajiban gitu ya untuk terus berinovasi, karena kadang-kadang saya di lapangan melihat itu betul kata Pak Prof tadi, banyak profesi-profesi lain yang melakukan gitu ya kegiatan atau pelayanan bahkan yang harusnya kita yang melakukan, tapi banyak profesi lain yang melakukan. Nah, itu mungkin menjadi catatan kami. Padahal di lapangan saya merasakan dan melihat sendiri perbedaan apa yang profesi kita lakukan tuh, ya saya boleh pede lah ya. Jadi sangat sangat jauh. Nah, contohnya misal ketika saya membersamai anak-anak jalanan ya dari 2002 itu dengan memanfaatkan pengelolaan sampah sebagai alat pembinaan dan pemberdayaan. Nah, ini banyak kita justru secara tidak sadar memberikan sumbangsi ya pada negara. Bahkan terakhir mungkin baru kemarin ya, misalnya saya diundang oleh RSTS KPO itu ya dalam bagaimana melakukan asesmen pada penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ini juga sebetulnya saya kadang suka miris ya, karena kemarin beberapa hari lalu justru malah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Tenaga Kerja yang mengeluarkan jaminan sosial bagi para pemulung khususnya. Nah, ini kita kalah di balap ini. Tapi saya tidak berkecil hati karena mungkin saya salah satu anggota tim yang justru meramu ada istilahnya green jobs yang sedang digodok di Kementerian Lingkungan Hidup itu, bagaimana kita memberikan pelayanan bahkan jaminan sosial kepada pelaku-pelaku pengelola sampah ya, termasuk pemulung, termasuk pengelola bank sampah. Nah, kebetulan waktu ke tempat Mbak Tota juga kita sharing kepada pemulung-pemulung terkait bagaimana pengembangan usaha pengelolaan sampah. Nah, karena ini juga menjadi menjadi salah satu ya alternatif usaha produktif untuk pemberdayaan. Kalau saya rasa juga sebetulnya kita betul kata Pak Bintar tadi ya, mungkin secara individual profesi-profesi kita banyak, misalnya teman-teman atau adik-adik yang bekerja di perusahaan-perusahaan ya, dan yang mana mereka juga membantu mendorong perusahaan itu dalam melakukan tanggung jawab sosial misalnya. Tapi itu kan masih dianggap itu sebagai karya individu gitu. Nah, mungkin termasuk saya juga mengharapkan itu bagaimana kita mempunyai sumbangsih ini sebetulnya menjadi sumbangsih kolektif gitu, yang diakui banyak orang ini sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh kolektif bukan individu. Termasuk saya kadang suka merasa berdosa gitu ya, kok kayak saya tuh kayak jalan sendiri gitu ya. Jujur saja sebetulnya saya melihat banyak sekali ya peluang-peluang sekarang, apalagi perusahaan-perusahaan itu mulai terbuka ya dengan bagaimana kita membangun kerjasama, kemudian bahkan konsep-konsep yang kita tawarkan itu justru dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, cuman bagaimana nih profesi kita mungkin ya bisa memanfaatkan ya peluang-peluang itu. Tentu saja kita harus
harus berani gitu ya, bagaimana kita memberikan layanan produk gitu, layanan produk yang punya nilai jual sehingga bisa ditangkap oleh perusahaan-perusahaan itu. Misalnya contohnya, mungkin ini perlu saya sampaikan ya, saya di Yayasan Kumala, kebetulan alhamdulillah ada beberapa peksos dari lulusan Poltek Eksos juga di kami. Itu hampir tiap minggu didatangi oleh perusahaan-perusahaan yang kalau dulu kan kita di yayasan itu bikin proposal ya, nyebarin proposal. Nah sekarang tuh mereka datang itu menawarkan berbagai macam kerjasama. Nah ini menjadi peluang sebetulnya untuk dikembangkan oleh teman-teman, khususnya profesi peksos yang kalau sekarang saya kadang melihat beberapa teman gitu ya, yang tadinya mungkin 10-15 tahun ke belakang itu programnya bagus gitu ya, program yang kental dengan pelayanan sosial. Nah, tapi saat ini mungkin untuk mencari atau membangun sistem sumber gitu, entah itu dari pemerintah atau bahkan mungkin dari perusahaan, dari NGO, ini sangat sulit gitu ya, atau mungkin tidak mudah gitu. Nah, tapi sebetulnya ini ada ada cara atau strategi lain sebetulnya kita perlu sedikit mengemas gitu ya, program-program yang kita buat itu bagaimana menarik minat calon mitra kita. Nah ini juga kebetulan besok di IPSPI juga akan ada lokakarya ya terkait dengan standar praktek pekerja sosial di bidang CSR. Nah ini ingin kami beberapa teman di PSPI ingin memberikan sumbangsi bagaimana sih kiat-kiat atau strategi-strategi ya untuk bagaimana bisa menangkap peluang-peluang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Nah ini juga menjadi bagian menurut saya menjadi bagian penting ya untuk kita sebagai profesi juga terus bisa mengembangkan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak lagi berpikir misalnya ini mengandalkan dana APBD, APBN, dana bantuan atau proyek gitu ya. Nah ini yang ingin kami sharing gitu ya, bagaimana kita bisa merespon peluang-peluang yang ada di kesempatan saat ini. Saya dari 2002 mungkin memanfaatkan pengelolaan sampah sebagai alat pembinaan, pelayanan, bahkan pemberdayaan. Sampai sekarang alhamdulillah justru sekarang itu momennya lagi bagus lah. Tapi sebetulnya ini tidak menghilangkan. Saya sering sharing atau minta konsultasi ke Pak Binsar waktu dulu kuliah itu. Ini peluang-peluang yang ada di perusahaan-perusahaan ini sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk melakukan pelayanan sosial ya. Tinggal tadi pengemasannya bagaimana bisa mempunyai nilai jual ke perusahaan. Misal contoh yang sering saya lakukan kelompok saya juga dalam melakukan intervensi selalu memakai pendekatan mikro, meso, makro gitu ya. Nah ini saya sering misalnya ada satu komunitas atau kelompok, bahkan kelompok kelompok rentan misalnya ya, entah anak jalanan, pemulung atau disabilitas. Ini saya kemas dalam kegiatan pengelolaan sampah misalnya. Nah ini yang menjadi daya tarik perusahaan untuk mensupport atau melakukan kemitraan kerjasama dengan kita. Nah setelah kerjasama ini berjalan, itu ternyata mereka tidak menolak ketika pada akhirnya konsep pelayanan sosial ini kita tawarkan. Itu misalnya ada di Cileunyi kelompok disabilitas, di Cirebon Kuningan kelompok disabilitas yang saya buat programnya untuk beberapa perusahaan, itu juga menjadi ketertarikan mereka pada akhirnya gitu. Jadi maksud saya mungkin tantangan kita adalah bagaimana terus melakukan inovasi-inovasi agar dengan catatan tidak menghilangkan ruh kita sebagai profesi pekerja sosial gitu ya, tapi bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada dengan
tadi berani melakukan inovasi-inovasi. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, Prof. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Didin. Menarik sekali tadi yang disampaikan, bahwasannya beliau sangat menikmati sekali profesi pekerja sosial ya. Sehingga beliau menyatakan bahwa di dalam profesi ini beliau bukan bekerja, tapi malah menikmati profesi. Subhanallah. Terima kasih, Kang Didin. Oke, selanjutnya kami persilahkan. Sini ada Mbak Tota, gimana sudah? Sudah siap? Siap, siap. Silakan. Baik, Mbak Tota terima dari kasih NTT. Kang Hermina. Ya, Selamat malam, Pak Profesor Wisman. Saya lihat selain ada Mbak Dindin, lalu ada Bang Joy, ini saya lihat juga ada Pak Binsar. Izin saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama, saya mohon maaf karena agak lambat nih masuknya karena sehubungan dengan kejadian pada hari ini sejak dini hari di NTT, terutama di Pulau Flores. Ada gempa yang cukup besar sehingga kami di sentra sebagai UPT Kemensos memang harus terlibat langsung dalam persiapan distribusi bantuan logistik karena di sentra kami ada gudang penyimpanan logistik bencana. Sebetulnya ketika Pak Profesor Wisman mengirimkan undangan itu saya udah semangat banget tuh, udah wah ini lumayan nih malam minggu gitu, tapi ternyata mohon maaf karena kejadian yang tidak terduga hari ini, dan kami mohon dukungan doa Bapak Ibu semua untuk kami yang ada di NTT khususnya di Pulau Flores. Kalau saya sendiri dengan teman-teman UPT ada di Kupang, kami pulau yang berbeda di Pulau Timor. Jadi kami memang tidak terdampak. Yang kedua, terkait dengan apa sih kontribusi pekerja sosial, mungkin saya lebih kepada apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya setelah saya belajar mendapatkan ilmu, saya mencoba mempraktekkan. Yang pertama yang saya ingin coba sampaikan dalam apa yang saya lakukan, saya terus terang ya Prof dan Bapak Ibu semuanya, di dalam bekerja itu kalau mau persis lurus ilmu pekerjaan sosial, susah dipraktekkan sesuai dengan langkah-langkahnya kalau di lingkungan Kementerian Sosial. Karena seperti di sentra mungkin kalau dulu masih modelnya panti mungkin bisa ya, tapi dengan sentra sekarang multi layanan, sambil urus bencana, urus penyandang disabilitas, memang profesionalisme itu mungkin kalau saya pribadi itu lebih ke arah kebijakan-kebijakannya sekarang, manajemennya. Tapi kalau mau menghadapi klien orang per orang itu kayaknya nggak sanggup, saya nggak akan keburu waktunya. Lalu kemudian ketika saya mengambil pasca sarjana, memang saya mengambil itu eh, komunitas kajian kemiskinan, dan itu saya coba terapkan karena di dalam menangani masalah-masalah sosial kita selalu mengedepankan berbasis keluarga, berbasis komunitas. Tetapi kalau kita tidak bisa mengedukasi masyarakat, mengubah mindset, maka sebetulnya tidak ada dukungan keluarga, dukungan komunitas, masyarakat terhadap klien yang kita bantu. Saya ambil contoh, ada kondisi-kondisi tertentu di mana anak-anak berhadapan dengan hukum misalnya, lalu anak-anak yang menjadi korban. Sejauh ini kan kondisinya harus diamankan dari daerah tertentu bawa ke sentra. Tetapi ketika tidak ada pengkondisian terhadap masyarakat di tempat asalnya, proses reintegrasinya itu sendiri menjadi sangat sulit. Karena kemudian seolah-olah amankan dan tidak serta-merta traumanya itu pulih. Dia mungkin pulih selama tinggal setahun, 2 tahun di sentra. Begitu akan kembali ke keluarganya kan, apalagi kalau pelaku-pelakunya itu ada di daerah asalnya, maka sebetulnya tidak tuntas penanganan. Oleh karena itu, saya secara pribadi mencoba untuk memodifikasi eh, tahapan pekerjaan dari Kemensos dengan mencoba lebih mengedepankan profesionalisme dalam sebagai pekerja sosial.
Yang pertama, ketika bantuan itu adalah atensi, asistensi, rehabilitasi sosial, bantuannya pemberdayaan, sembako. Saya biasanya tidak memulai dengan itu. Saya memulainya dengan edukasi kepada lingkungan terdekat, kepada masyarakat, bahkan dalam 2 tahun terakhir ini saya dengan delegasi kewenangan yang saya miliki, saya mencoba untuk mengatur ulang susunan atau skema anggaran itu supaya kemudian teman-teman pekerja sosial ini lebih banyak memberikan dulu social campaign, ya, melakukan kampanye-kampanye sosial untuk kemudian mudah-mudahan tercerahkan lah. Karena tidak bisa dipungkiri pekerja sosial di Indonesia secara umum itu memang agak sempit tuh dunianya kalau di Kemensos. Jadi seolah pekerja sosial itu urusannya hanya ABH, AMPK, penyandang disabilitas. Padahal sebetulnya harusnya bisa pekerja sosial itu di ranah-ranah kebijakan publik, dan harus, karena tidak bisa, seperti saya katakan tadi, tidak bisa kita menangani masalah sosial itu hanya orang per orang, edukasi terhadap masyarakat. Maka salah satunya saya mencoba mengkritisi sebetulnya untuk pendamping-pendamping PKH misalnya. Itu harus profesi-profesi pekerjaan sosial yang memahami tentang kajian-kajian kemiskinan dan kebijakan publik. Nggak bisa kalau cuma sekedar sarjana sosial yang lalu yang penting bisa menginput data, lalu ada P2K2-nya itu saya melihat tidak bahkan tidak ada pelibatan kepala desa, tidak ada pelibatan dari stakeholder, bahkan pemangku kepentingan. Maka yang saya lakukan secara pribadi, saya membangun jejaring ke banyak pihak. Saya mencoba untuk jadi mungkin sederhananya begini, saya akan bantu banyak dinas, saya akan bantu banyak daerah, tapi kemudian ada bargaining position di mana saya bantu ya Pak, tetapi kemudian nanti saya minta kalau misalnya saya butuh dukungan A, B, C, Bapak bisa nggak backup saya? Memang kadang-kadang harus terjadi seperti itu, dan memang terus terang pada posisi-posisi teman-teman yang non struktural itu juga kadang-kadang susah untuk dilakukan. Saya sendiri mengakui kalau saya bukan struktural, mungkin suara saya juga nggak akan didengar oleh kepala sentra atau pimpinan saya. Tapi karena pada posisi sekarang, walaupun hanya level-level struktural menengah, tapi karena punya kuasa untuk mengalokasikan bantuan, ya, bukan kuasa dalam arti apa, tapi kemudian kalau ada yang mengajukan permohonan, saya punya hak untuk menjawab iya atau tidak. Itu memang kemudian punya posisi-posisi tawar terhadap daerah, terhadap masyarakat, terhadap keluarga-keluarga klien. Tetapi di samping itu, saya juga mencoba untuk memodifikasi tahapan-tahapan layanan yang digariskan atau yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dengan saya tidak mau melenceng jauh dari ilmu yang saya pelajari. Lalu memang kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, apa yang saya lakukan bersama teman-teman di tempat kerja kami di sentra, di UPT Kementerian Sosial, saya ingin sampaikan pencapaian-pencapaian. Yang pertama adalah tahun lalu itu salah satu anak sekolah rakyat yang sekolahnya untuk sementara berada di sentra, itu diundang ke istana. Tahun ini satu klien penyandang disabilitas yang kami bina tahun lalu, tahun ini diundang untuk hadir di parlemen pada saat pidato kenegaraan kemarin Pak Presiden, dan besok ikut hari Senin itu ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara. Itu tidak mungkin terjadi kalau kemudian pola penanganan atau layanan itu hanya yang standar gitu-gitu aja, asesmen cuma isi formulir 7 lembar, kasih bantuan dan dipulangkan. Itu memang butuh effort dan butuh jejaring. Salah satunya jejaring dengan dunia dengan media dan jurnalis. Jadi saya mencoba berteman dengan banyak jurnalis, banyak media. Kalaupun mereka tidak mempublikasi nilai-nilai pekerjaan sosial atau langkah-langkah atau tahapan, minimal mereka mau untuk mengangkat klien-klien yang sudah kita bina. Sehingga ketika saya ditanya, misalnya, ini binaan siapa? Ya, oh ya, ini binaan sentra, dan yang membina itu adalah pekerja sosial, lalu berkolaborasi dengan instruktur, dengan pengasuh, dan seterusnya. Lalu kemudian saya banyak
menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga baik yang setingkat maupun yang tidak setingkat. Saya ambil contoh, kami dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak sekali menandatangani perjanjian kerjasama dengan pengadilan negeri, dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran, dengan bahkan sampai dengan Bank Nasional Indonesia pun meminta supaya kami bisa membuat semacam perjanjian kerjasama, walaupun ujung-ujungnya memang mereka mengharapkan gajinya pegawai di sentra Evata ini bisa digeser ke BNI, tapi paling tidak membangun dulu jejaring. Dan terakhir terkait dengan kontribusi, terus terang Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu berpikir seperti ini, saya udah mau pensiun nih 2 tahun lagi. Berapa banyak sih orang yang saya masih bisa tolong? Saya hari ini nolong berapa orang sih? Saya besok dalam 1 bulan ini berapa orang sih yang bisa saya tolong? Karena kalau dalam posisi saya sebagai individu, sebagai pekerja sosial terlatih sekalipun, bersertifikat sekalipun, kan pekerja sosial sebagai sistem intervensi kan tidak bisa bekerja sendiri. Maka yang paling perlu untuk terus menurut saya lakukan adalah membangun jejaring, berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga saya punya harapan ketika satu saat saya nanti pensiun, 2 tahun lagi saya pensiun, saya masih boleh berkontribusi di dalam pelayanan pekerjaan sosial, atau di dalam pekerjaan sosial itu tidak harus melalui organisasi pemerintah, tapi saya berharap bisa melalui organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Syukur-syukur kalau saya bisa tembus ke organisasi-organisasi profesi yang memang dia benefit profit, karena pekerja sosial itu tidak boleh miskin sebetulnya, walaupun nggak bisa kaya raya banget kalau untuk di Indonesia. Itu yang saya bisa sampaikan, Kang Hermina. Terima kasih, saya sudah diundang dan sudah diberi kesempatan. Insya Allah pertemuan-pertemuan berikut saya bisa mengajak lebih banyak teman-teman dari NTT untuk bisa bergabung mendengarkan berita-berita baik, pencerahan-pencerahan yang menyegarkan kembali ingatan kami tentang profesi pekerjaan sosial. Atur nuhun, Kang Hermina, saya kembalikan. Sami-sami, hatur nuhun, Siap. Mbak Tota. Ya, pengalaman kita di NTT, Mbak Tota ya, masih ingat ya? Ya, Siap. tentunya kami segenap pimpinan dan jajaran dari SWIPAM dan YAPSPI mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas gempa yang terjadi di Flores. Semoga para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga kepada segenap pemberi bantuan, baik itu dari kementerian, dari Pemda, masyarakat, diberikan kelancaran, keselamatan, dan terkait pelayanan diberikan kelancaran kepada para korban. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, di sini ada Bapak Sarif. Ada Bapak Sarif? Pak Sarif? Bapak Sarif? Belum? Masih di Pak, mute Pak Bapak Sarif. Masih di mute Pak Sarif. Pak. Oh, mute ya? Oh ya. Masih di mute itu Pak Sarif. Oh ya. Pak Baban, gimana Pak Baban? Pak, masih di mute itu Pak. Pak Sarif. Halo, Assalamualaikum. Ah ya. Oh, Silakan. ya. Mohon maaf ini, aduh saya baru pulang ini. Ya Bapak. Mohon maaf. Ya, makasih banyak. Saya mau sekali lagi mohon maaf karena saya di jalan sambil monitoring semua. Saya jadi tidak begitu banyak saya dapat yang bisa saya serap. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Prof. Yusman, Pak Binsar Siregar, teman-teman lain, Pak Muhammad Toha,
Pak Ali dan yang lain. Saya yakin ini juga saya lihat ada. Ya. Halo. Saya langsung aja. Siap, Bos. Mantap, sehat selalu. Mohon maaf, saya to the point aja ini. Selama saya berkecimpung di Peksos dan saya terlibat di Kementerian Sosial Depsos waktu itu, cukup banyak saya bisa berbuat, termasuk saya membuat panti di Kalimantan Timur, panti asuhan anak. Itu ada Pak Ali yang tahu juga saya di sana. Dan di Makassar saya buat panti anak jalanan. Saya juga buat panti anak nakal. Dan itu semua anggarannya dari kementerian, dari Deptos. Kemudian ada banyak hal yang saya dilibatkan, termasuk bersama Pak Binsar Siregar waktu kami di UIN, membuat program-program IPSPI di UIN Jakarta waktu itu sama Pak Binsar. Kebetulan satu komisi sama beliau. Kemudian saya 2 kali jadi ketua IKA STKS di Sulawesi Selatan. Dan anehnya yang melantik itu adalah menteri langsung. Menteri Sosial. Jadi salah satunya DPD IKA yang dilantik sama menteri pada waktu itu sebagai ketua. Pada waktu itu ada kegiatan Menteri Sosial dengan bupati-bupati dan gubernur, dan kami diselipkan, dilantik. Saya sempat sampaikan kepada ketua IKA, seharusnya ketua IKA, DPW ketua IKA Sulawesi Selatan dilantik oleh DPP. Tapi dia mengatakan tidak, ini lain daripada lain. Jadi salah satunya DPW IKA itu dilantik sama Pak Menteri. Yang kedua, saya juga sempat menginisiasi terbentuknya IPSPI Sulawesi Selatan. Dan saya diangkat 2 periode sebagai ketua IPSPI. Dan sekarang ini lucu, saya diangkat jadi ketua LLI Sulawesi Selatan. Padahal saya sudah sampaikan ada Pak Sekda Provinsi, ada Pak Sekda Kota Makassar, tapi beliau semua arahkan ke saya. Jadi saya juga bingung. Itu yang pengalaman saya, karena artinya mungkin saya banyak berbuat. Kemudian saya membuat inisiasi kerjasama Sekolah Kedinasan Provinsi Sulawesi Selatan dengan STKS Bandung. Dan pada waktu itu sebenarnya, itu sudah disampaikan oleh BATN, kemudian BATN, dan itu rencananya STKS jadi kedinasan. Nah, pada waktu 1 periode kerjasama itu hampir diputus oleh STKS. Nah, Pak Marjuki langsung datang ke Makassar menghubungi saya. Dia khusus untuk membicarakan itu MOU. Dia bilang ini karena banyaknya permintaan dari provinsi lain untuk kerjasama dinas provinsi katanya. Saya bilang salah Pak Marjuki. Saya bilangin bahwa kalau satu MOU kita buat MOU itu jangan diputus, itu dipelihara dan dikembangkan ke daerah-daerah lain. Jadi jangan dulu diputus, jangan diperpanjang itu MOU. Nah, jadi MOU itu diperpanjang 2 periode, tetapi setelah beliau tiba-tiba diputus
apa namanya MOU-nya itu. Nah, saya dipanggil sama gubernur sama sekda. Dia bilang ada apa ini? Tiba-tiba diputus. Padahal itu biaya kedinasan itu langsung dari provinsi dan kemudian BKN sudah mempersiapkan itu akan dijadikan apa namanya sekolah kedinasan. Nah di situ masalahnya pada waktu itu. Nah, saya sampai 3 kali saya ditugaskan ke STKS untuk jangan diputus itu. Tapi ya nggak tahu karena STKS punya saya sudah berupaya tapi ya itu inisiasi yang saya beberapa yang saya sampaikan berbuat baik, berbuat sebagai seorang pekerja sosial, bagaimana kita apa namanya mengkontribusi kepada pihak-pihak lain untuk bisa berbuat. Ya. Ya, ini yang banyak yang saya sampaikan. Bahkan di apa namanya LLI ini saya sudah karena menginginkan bahwa ingin bantuan dari apa namanya dari pemerintah, kita harus saya bilang harus membuat dasar hukumnya. Jadi kami secara legal itu LLI sudah ada dasar hukumnya melalui Menkumham. Jadi dengan mudah itu akan berhubungan dengan pemerintah daerah. Kalau kita tidak mempunyai itu dasar itu susah. Nah, sekarang kami sudah laksanakan. Saya sudah berapa kali menolak untuk tidak ini karena saya sekarang posisinya ada di Bandung. Gitu. Jadi, tapi teman-teman di Makassar masih menginginkan saya. Bahkan Sipam pun saya juga menginisiasi terbentuknya di Sulawesi Selatan atas permintaan Prof. Yusman. Jadi saya bentuk dan kemudian ketuanya itu sebelumnya saya kasih tahu kalau mau terlibat di apa namanya di sektor pekerja sosial harus latar belakangnya S1 kesejahteraan sosial. Nah, dia padahal sudah S3, dia sudah doktor. Nah, tapi dia sekolah lagi S1 kesejahteraan sosial. Nah, itu yang kami angkat sebagai kami apa namanya membentuk Sipam itu dia sebagai ketua. Nah, ini yang kami lakukan dan mudah-mudahan saya mengharapkan Sipam di apa namanya di Sulawesi Selatan segera membentuk dasar hukumnya, walaupun itu ada dasar hukumnya di pusat, tetapi dasar hukum yang di daerah itu juga harus ada. Jadi saya bilang supaya memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian kemungkinan untuk apa namanya mendapatkan bantuan-bantuan itu agak mudah. Nah itu yang selama ini yang saya bisa berbuat selama saya terlibat di pekerja sosial, baik di daerah lain, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Ya. Kalimantan Tengah juga saya sempat berbuat, dengan saya ditunjuknya waktu itu ada bukan IPSI tapi HIPSI. Ya. Saya sekretarisnya, ketuanya itu Kakanwil waktu itu. Nah, itu jadi pengalaman saya sebagai seorang pekerja sosial yang berbuat di setiap daerah. Saya pikir itu sementara yang saya sampaikan, bagaimana peranan pekerja sosial di dalam rangka melibatkan diri di dalam 17 Agustus ini, di hari-hari kemerdekaan kita ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf saya mungkin tidak apa namanya, tidak urutan gitu, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya yakin Prof. Yusman tahu siapa saya dan memahami saya siapa, dan saya sama-sama di STKS banyak berbuat dengan Prof. Yusman. Terima kasih Pak Hermin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif atas kesan dan pesannya. Baik, selanjutnya di sini ada dari wanita dulu ya. Ada Ibu Cici mungkin? Ada Ibu Cici? Anda, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Profesor Yusman dan Bapak semuanya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Terima kasih. Mungkin saya menyimak dari tadi sudah disampaikan semuanya. Mungkin 81 tahun merdeka, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan bersama sebagai social worker yang dapat saya sampaikan. Ke-1 pulihkan, kedua lanjutkan, ketiga merdekakan. Dalam hal ini pulihkan martabat kita kepada kelompok rentan. Lanjutkan perjuangan para pahlawan lewat pengabdian. 3, merdekakan dari masalah sosial. Di sini saya sudah purna tugas, sudah 33 tahun bekerja. Mungkin saya tidak perlu menceritakan, sudah saya alami sendiri. Mungkin sebaiknya kemerdekaan itu bisa kita nikmati oleh semua orang, karena Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun. Saya harap Indonesia yang tidak ada lagi ada orang yang tertinggal. Mungkin itu saja pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Cici, singkat dan padat. Yang harus kita lakukan sebagai pekerja sosial adalah pulihkan, lanjutkan, dan merdekakan. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Sri Rejeki. Kami persilakan. Bu Sri Rejeki. Mohon maaf, saya ini baru bergabung. Iya. Jadi silahkan aja dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Baban. Bapak Baban, Muhammad Baban. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Cukup? Ya, terima kasih Bapak. Melainkan oleh hati yang selalu memilih. Selanjutnya Pak Muhammad Ali. Bapak dosen. Pak Muhammad Ali. Kang Hermina, saya cukup Kang, terima kasih. Oh ya, cukup, terima kasih. Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Sudah tadi kan? Oh, udah ya? Oh, maaf. Pak Hermina, itu ada Pak Samsudin itu, Pak Pak Samsudin Samsudin, dulu ya, itu. Pak Samsudin, ya. Prof Samsudin itu. Prof, silakan Prof. Prof Samsudin. Iya. Oh. Iya. Maaf ini baru bergabung. Ya. Silakan Prof. Maaf ini baru bergabung disebabkan karena banyak tugas. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua SWIPAM, ya, para pakar, pekerja sosial yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya, izin, ya, terkait dengan apa yang kita bicarakan malam ini, bincang-bincang lepas tentang pekerja sosial. Saya tidak mengikuti dari awal karena baru bergabung.
Yang pasti bahwa apa yang kita bicarakan malam ini adalah sesuatu hal yang terkait dengan bagaimana perjalanan ya pekerja sosial di Indonesia. Ya, sejauh mana sumbangsi yang dilakukan ke pemerintah bangsa ini. Ya, paling tidak bahwa pekerja sosial tentu banyak hal yang dilakukan kepada pemerintah. Ya, terbukti bahwa perguruan tinggi yang tentunya memproduksi ya, pekerja sosial seperti halnya di kampus saya, Universitas Islam Negeri. Kalau di Makassar ada program studi kesejahteraan sosial yang tentu sudah banyak mencetak alumni dan alumninya itu sudah ada yang bekerja di Kementerian Sosial. Itu sudah pegawai negeri sipil. Ya, di Kementerian Sosial. Nah, itu artinya bahwa pekerja sosial tentu memberikan kontribusi ya kepada pemerintah, ya paling tidak ilmu yang selama ini dipelajari di perguruan tinggi, begitu pula dengan universitas ya yang melakukan ya, produk-produk pekerja sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tentang kondisi ya khususnya di Sulawesi Selatan ya. Tadi sempat saya dengarkan dari Pak siapa lagi itu ya Pak Syarif ya, Pak Syafri ya, Pak Syafri Arif ya, sempat saya dengar bahwa banyak kiat-kiat yang dilakukan yang terkait dengan bagaimana memperluas jaringan menyangkut tentang pekerjaan sosial. Ya, terutama tadi disinggung kalau tidak salah analisis bahwa khususnya di Sulawesi Selatan itu ya dia mendampingi saya atau memberikan amanah kepada saya ya sebagai mediasi untuk ke Ketua Umum SWIPAN agar saya diamanahkan menjadi Ketua SWIPAN ya di Sulawesi Selatan. Ya, tadi sempat saya dengar ya. Karena saya memiliki latar belakang kesejahteraan sosial S1 dan kesejahteraan sosial S2 dan dalam waktu dekat ini saya sudah melakukan ujian tesis ya di Istik Yuduri ya, antara menempuh S2. Jadi menyangkut tentang persoalan pekerja sosial sekalipun dari aspek pendidikan masih baru, tapi paling tidak sedikit ya saya pahami dari guru-guru kami ya sebagai pekerja sosial. Jadi maksud saya bahwa kondisi pekerja sosial khususnya di Sulawesi Selatan itu cukup banyak yang kita produksi ya, tetapi saya memohon dukungan Bapak Ibu agar anak-anak kami khususnya di UIN kalau di Makassar itu ketika ia mendaftar ya ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi pekerja sosial, mohon dimudahkan karena banyak sekali anak-anak kami yang mau mendapatkan sertifikat uji kompetensi pekerja sosial dan terhalau dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh IPSPI ya, seperti itu. Jadi mohon agar dipermudah ya, sebab anak-anak kami paling tidak ada potensi-potensi untuk andil di dalam hal pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan secara umum di Indonesia ya, seperti itu. Masih banyak hal yang saya mau sampaikan sebenarnya, tetapi karena waktu yang diberikan itu sangat sedikit, karena ini sifatnya bincang-bincang lepas yang penting-penting saja yang disampaikan. Oleh karena itu saya cukupkan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Samsudin atas kesan dan pesannya.
Ragam itu membuat beliau menjadi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, membuat Laras langsung terdiam. Tidak ada jawaban ya, yang keluar terima dari kasih mulut. Klaus kembali. partisipasi dan kontribusi Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dalam acara bincang-bincang pada malam hari ini yang dari 14 peserta yang hadir, alhamdulillah telah semuanya memberikan tanggapan ya. Mudah-mudahan tanggapannya ini tentunya dapat bermanfaat bagi kemajuan profesi kita Saya sebagai belum pekerja. Bang Hermina. Oh, ada belum ya? Siap, Pak Ya, Joakim ya? saya belum bos. Ya, saya. Ya. Siap. Jadi, Mohon maaf Pak, mohon maaf. apa-apa Silakan. tenang Itu, aja. itu Ya, Bang terima kasih. harus Terima ngomong itu. kasih Bang Hermina. Ini luar biasa ini senior-senior saya ini. Ada Abah Dindin, aduh luar biasa ini. Ada Prof. Samsudin, ada Saat, ada Pak Toha. Pak Toha, selamat malam Pak, sehat selalu ya Pak. Ada Tota yang sudah berpengalaman ini di lapangan, Bang Binsar lagi, aduh luar biasa ini dan teman-teman semua lah. Ini ada Bang Agus di sini yang selalu setia ini dengan tugas-tugas Swipam ini. Nah, kalau saya selama ini saya sebagai wijayswara, jadi tugasnya memang membuat modul. Pengabdiannya itu membuat modul gitu. Sungguh luar biasa juga sebenarnya. Jadi kalau saya sekarang agak bangga juga karena pekerja sosial itu menurut undang-undang Mbak Tota tahu sendiri itu sekarang untuk jabatan Peksos itu nggak bisa lagi asal masuk yang lain. Tapi sudah benar-benar pekerja sosial. Kalau tidak pekerja sosial, yaitu tidak bisa dia menjadi jabatan fungsional Peksos. Jadi sebenarnya tergantung kita sebenarnya di sekarang ini. Kalau saya sih melihatnya sudah peluang seperti dokter. Nggak mungkin orang lain jadi dokter kecuali kalau alumni dokter. Nah, yang saya lihat sekarang ini kalau saya sih ke depannya gitu ya. Ilmu yang kita dapati itu kayaknya kalau menurut saya sih terlalu umum gitu. Untuk S2-nya itu jangan hanya S2 yang ada di STKS gitu ya. Pekerja sosial, terus rehabilitasi sosial. Satu lagi apa ya? Nah, menurut saya itu paling tidak ada konsentrasi seperti orang dokter gitu kan. Macam-macam dokter itu ada yang ahli jantung, ada yang ahli paru, ada yang ahli penyakit dalam. Kalau kita ini contohnya ini Bang Dindin ini yang sudah menerapkan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Untuk pemulung ini ilmunya khusus dia. Untuk nanti untuk PKH ilmunya khusus. Untuk nanti keluarga yang fakir miskin khusus. Kalau ini sekarang menurut saya ini kita samakan ini. Jadi agak susah untuk menerapkan ilmunya seperti tadi yang dibilang Ibu Tota di lapangan karena nggak ada yang spesifik gitu. Ilmunya ya 7 tahapan itu aja dipakai untuk semua gitu ya. Jadi Bu Tota bilang sampai selebar itu aja untuk asesmen gitu. Tapi kalau Pak Dindin itu udah menerapkan itu Pak itu sampai pemulung itu ilmunya tahu persis dia tahapannya sampai di ujung-ujung dan tidak berhenti hanya di problematik gitu. Tapi pemberdayaan itu yang membuat Kang Dinding itu menang itu Abah Dinding itu menang. Jadi dia enjoy sebenarnya gitu. Saya udah lihat juga itu apa yang dilakukan Bang Dindin itu, aduh luar biasa itu. Jadi kalau menurut saya ilmu kita itu masih perlu dipecah, jadi minimal konsentrasi lah. Misalnya kalau tidak bisa jurusan-jurusan, kalau konsentrasi itu kan macam-macam sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau menurut saya juga secara ilmu kita juga harus mengelompokkan permasalahan yang ada di di lapangan ini menurut pekerja sosial seperti apa gitu ya, pemulung, Setuju Bang. putus sekolah gitu. Kalau sekarang ini kan masih umum. Jadi kalau ada lulusan STKS bingung dia menerapkan juga dia juga belum menerapkan. Tapi kalau nanti mungkin apalagi sudah S2 kalau saya sih harus ada semacam konsentrasi seperti dokter itu. Ada ahli bedah, saraf, ahli bagian dalam. Audit kita macam-macam. Tapi ini contohnya ini Bang Dindin ini yang sudah menerapkan. Jadi kalau saya sih ke depan sekarang ini pekerja sosial nggak bisa asal sembarang masuk orang jadi fungsional. Sekarang udah dikunci harus pekerja sosial.
Jadi ilmu ini menurut saya bisa kita terapkan. Tentu kita pekerja sosial harus lebih menggali lagi supaya lebih mantap ke depan. Saya kira itu aja Bang Hermina, karena ini sudah malam. Ya mudah-mudahan nanti forum kita ini menjadi berkembang lagi sehingga bisa memberikan ilmu-ilmu baru bagi seperti Bang Dindin tadi, ada lapangan-lapangan tertentu ilmunya baru gitu ya. Ada untuk fakir miskin ilmunya baru, ada untuk pemberdayaan ilmunya baru gitu. Yang tentu berdasarkan konsep pekerjaan sosial. Saya kira demikian, terima kasih Bang Hermina, karena udah malam, sebenarnya masih panjang ini, bisa cerita panjang lebar tapi udah malam. Terima kasih, sukses. Saya sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan Bang Dindin ini, Pak Toha, Pak Sarip, Bu Tota, Pak Samsudin, Bang Binsar, Bang Dodi, Pak Agus, aduh luar biasa, Bu Sri Rezeki, Bu Cici. Sukses ya, sehat selalu Bang Hermina. Mantap. Terima kasih. Oke Bang. Bang Terima Udin, kasih. sukses ya Prof. Mantap. Terima kasih Pak Joyakin atas Oke, siap. pesannya. Ya. Ya. Hermina ada beberapa hal. Silakan Pak Prof untuk menyatakan statement penutup. Kami persilakan Pak Prof Yusman. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua ya. Pertama, kita harus jujur ya, bahwa ilmu dan profesi pekerjaan sosial itu dia punya textbook yang lengkap sekali. Yang jadi problem itu hanya satu, pada waktu dia mendapatkan pendidikan S1, S2, referensi itu tidak digunakan dan tidak diberikan kepada mahasiswa ya. Karena itu kalau kita bahas referensi, misalnya saja ya industrial social work, mereka yang bekerja pada CSR, pada ketenagakerjaan segala macam ada semua di situ. Ya, kemudian juga tentang poverty, kemiskinan ya, tentang keluarga, tentang anak ya, tentang disabilitas, tentang tentang psikopat dan semacamnya, semuanya lengkap ada. Jadi saya pikir ilmu dan profesi pekerjaan sosial itu sudah lengkap dan memadai ya. Nah, SWIPAM alhamdulillah kita sudah membuat buku tentang praktik pekerjaan sosial dan kita sudah menyusun tentang model-model intervensi baik pada ranah mikro, meso maupun makro, dan juga bentuk-bentuk pelayanan pada berbagai setting. Ini kan juga bagaimana cara kita membuat jurnal laporan. Saya kira ada, itulah yang barangkali yang diberikan di perguruan tinggi di S1, S2. Nah, SIPAM alhamdulillah sudah berhasil menyusun itu, sehingga sekarang kita menyampaikan itu kepada social worker. Nah, itu yang jadi persoalan, karena tidak mudah ya mengajak social worker untuk menimba ilmu ya, untuk kalau kita kirim di grup ya, itu dibaca juga tidak ya, kemudian juga tidak ada tanggapan ya. Jadi ini saya segan mengirim semua materi-materi ilmu profesi sosial di grup karena hampir tidak ada tanggapan ya, grup-grup ya. Karena itu saya pikir satu jalan adalah mengundang mereka ya dalam in-house training ya, untuk mendapatkan materi-materi itu dan mereka bisa melakukan praktek. Jadi sudah lengkap. Jadi secara ilmu dan profesi kita hanya menggunakan 3 pendekatan ya, mikro, meso, dan makro. Di dalamnya ada berbagai setting-setting pelayanan yang sangat kompleks dan itu ada semua buku teksnya. Jadi kita tinggal lihat buku teks itu, kita juga sudah tahu tentang model-model intervensinya, demikian juga jurnal laporannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu perlu penyeragaman. Ya, nama profesi ini adalah ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Jadi penyeragaman itu dalam ijazah. Semua lulusan itu adalah sarjana ya, atau serapan ilmu dan profesi pekerjaan sosial. Jangan menggunakan lulusan sarjana ilmu pekerjaan sosial. Nah, ini yang bertentangan tadi Bang Binsar bilang dengan undang-undang pekerjaan sosial di situ ya. Nah,
silakan aja nama program studi kesejahteraan sosial, tapi kurikulumnya 100% ilmu pekerjaan sosial dan ijazahnya dikeluarkan dengan menggunakan nama sarjana ilmu pekerjaan sosial. Itu kesimpulan kedua, ini perlu lapang dada daripada dosen-dosen pada perguruan tinggi ilmu pekerjaan sosial. Yang ketiga, selama ini social worker itu hanya berkiprah pada setting yang dikelola oleh Kemensos, ya, pada program-program mikro, casework, kemudian rehabilitasi sosial. Sedangkan pada intervensi meso dan makro, baik itu industrial social work, ya, medik atau yang berkaitan dengan green social work dan segala macam, ya, itu kita langka sama sekali. Jadi hampir 80% lebih, bahkan 90% umumnya social worker itu bekerja pada intervensi mikro dan rehabilitasi sosial. Nah, karena itu seolah-olah dunia pekerjaan sosial sama dengan dunia Kemensos. Kemensos padahal itu tidak ada kaitan apa-apa. Kecuali pemerintah memberikan wewenang untuk menjadi operator bagi pekerjaan sosial. Tapi kalau dari sisi ilmu profesi kita itu mitra semua kementerian negara. Jadi semua kementerian negara yang ada di situ bisa kita masuki dan kita punya referensi dan kita punya referensi yang lengkap tentang itu. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan stigma buruk ini bahwa mereka harus kerja di Kemensos. Yang kedua kali bahwa ilmu yang mereka terapkan itu harus mengikuti arah Kemensos. Itu saya kira salah besar. Kemensos itu organisasi birokrasi, sedangkan pekerjaan sosial adalah ilmu dan profesi ilmuwan. Jadi ini harus dibedakan. Lapangan kerja kita banyak besar, kalau kita membuka meso dan makro, kita tidak usah bekerja di pemerintah. Dan kita bisa bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Yang keempat, mengenai masalah kita ribut soal sertifikat. Saya kira pertama lulusan social worker itu, dia ijazah negara itu adalah sertifikat yang asli. Artinya ijazah itu dokumen negara. Dokumen negara itu barang siapa yang menafikan, menolak ya ijazah negara itu pidana itu. Jadi kalau seorang sudah mempunyai ijazah sarjana ilmu pekerjaan sosial, dia melaksanakan semua praktek pekerjaan sosial. Nah, yang kedua, yang menjadi dasar bagi dia itu adalah dia anggota profesi. Anggota profesi, misalnya IPSPI atau SIPAM. Nah, yang ketiga, yaitu bahwa praktek pekerjaan sosial itu tidak sama dengan kedokteran. Karena orang akan terenggut nyawanya, salah obat akan mati dan semacamnya. Kita tidak ke sana. Oleh karena itu, kita tidak bisa menafikan sertifikat kompetensi legalitas seperti halnya dokter. Tidak bisa. Ya, kita membuat itu. Oleh karena itu saya katakan organisasi profesi berhak mengeluarkan lisensi sertifikat ini. Silakan teman-teman yang meminta kami keluarkan dari SIPAM. Ya. Yang berikutnya bahwa wewenang untuk melakukan praktek pekerjaan sosial itu adalah ibadah karena Allah. Jadi wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kita praktek karena perintah Allah. Itu kita lakukan. Jadi kita melakukan praktek pekerjaan bukan karena hal-hal yang lain. Yang pertama karena perintah Allah. Kedua, kita sudah punya ijazah sarjana pekerjaan sosial, punya kartu anggota organisasi profesi, dan kita mendapatkan sebagai penunjang saja ya surat-surat keterangan lain termasuk surat keterangan dari organisasi profesi. Tidak bisa dikalahkan ya. IPSPI atau apapun namanya mengeluarkan sertifikat mengalahkan ijazah S1 nggak bisa. Jadi pemerintah atau apapun namanya, kalau dia tidak menerima unsur pemerintah atau siapapun ijazah S1 negara, itu tidak pidana. Ya. Dalam dunia kesehatan saja banyak orang yang tidak punya ijazah apa-apa, dia bisa buka pengobatan, buka perkebunan dan semacamnya. Nah, kita pekerja sosial sudah punya dokumen negara, kenapa harus takut? Ya. Karena itu tidak benar itu semua dan harus kita lawan. Itu namanya penghinaan terhadap ilmu dan profesi. Oleh karena itu silakan aja. Kalau memang nanti ada pemerintah menawarkan, kita lakukan. Jadi kita lakukan somasi ke pengadilan negeri. Kenapa tidak berani kita lakukan? Jadi jangan sampai kita dibayang-bayangi
seolah-olah lulusan itu harus bekerja pada pemerintah, pada Kemensos, itu nggak benar. Semua bidang kementerian itu bisa kita masuki. Kedua, praktek pekerjaan sosial itu bisa dilakukan secara mandiri dengan mengembangkan pada intervensi meso dan makro. Buku-bukunya ada, referensinya ada, modulnya ada, kemudian model prakteknya ada, dan juga laporan juga ada. Saya kira mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat ini semua sehingga kita bisa melihat jangan kita menyempitkan diri ya dengan secari kertas kemudian kita tidak melakukan praktek pekerjaan sosial. Itu saja, praktek pekerjaan sosial adalah kewajiban beradab sesuai dengan perintah agama. Nah, karena itu maka kita lakukan praktek pekerjaan sosial ini. Lebih-lebih lagi kita sudah mempunyai ijazah, kartu anggota, dan punya surat-surat yang lain. Terima kasih Kak Ermina kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan bagi Indonesia, negeri tercinta ini, pada masa depan akan lebih baik lagi. Dan kita tidak pernah akan mengatakan apa yang bisa negara berikan kepada social worker, tapi kita selalu mengatakan ya apa yang bisa social lakukan, apa yang bisa sudah kerjakan bagi rakyat dan bagi negara. Saya kira itulah yang harus kita pegang. Dari situ kita akan insya Allah akan dimudahkan rezeki, dimudahkan segala macam hal. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yusman atas kesimpulannya dan juga terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara bincang-bincang pada malam hari ini. Tentunya diskusi welcome Pak. Ya. Ya, baiklah bahwa diskusi pada malam hari ini tentunya memberikan kita gambaran yang sangat jelas bahwa para pekerja sosial atau social worker adalah garda terdepan di dalam merajut kembali harapan masyarakat yang rentan dari pelosok desa hingga sudut perkotaan. Kontribusi yang telah mereka ukir untuk Indonesia tercipta bukan sekadar tugas profesional, melainkan bentuk pengabdian nyata bagi kemanusiaan. Para hadirin sekalian, semoga perbincangan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mendukung dan bergerak bersama demi Indonesia yang lebih sejahtera. Saya Hermina sebagai moderator acara bincang-bincang pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terakhir, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Ermina, Mbak Tota, mantap. Bang Siap, Udin, Bang Goy. Terima Udin, kasih. Salam Terima semua. kasih Pak Prof. mantap. Yusman. Terima kasih, Pak. Mohon Semuanya. izin ya. Siap. Ya, Terima sip, kasih. Bang Sarip. Siap. Bang Regar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukannya. Direktur menatap mata Raka. Karena saya gagal melihat